Masih nyala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Yang sama-sama kita hormati, muliakan guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Syuuti SAG, dan juga para orang tua jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam ini, malam Sabtu, diguyur hujan sedari sore, kita masih bisa meluangkan waktu untuk sama-sama kita belajar menuntut ilmu guna menambah pemahaman keislaman kita dan juga untuk menambah hasanah keilmuan dan juga memperkuat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat hingga kepada kita sekalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa kami mandu kajian dengan kitab Sulam Taufik, masih di bab atau pekan lalu terkait dengan pembahasan bab maksiat lisan, dan insyaallah pekan ini pekan bab baru. Sama-sama kita simak, sama-sama kita dengarkan, dan juga sama-sama kita diskusikan. Dan kami aturkan terima kasih pada jemaah yang bertanya, dan insyaallah dengan pertanyaan Bapak sekalian itu mewakili daripada jemaah yang lain dan juga untuk menghidupkan kajian kita. Baik, tidak banyak kalam disampaikan, sama-sama kita awali kajian kita dengan membaca Ummul Quran, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala duduknya kita di sini Allah berikan curah rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Al-hadihin niyah wa likulli niyatin salihah bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita sama-sama simak dan dengan penuh hormat waktu dan tempat pada guru kita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni al-kitab wal hikmata wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil qur'anil azim nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Wal kadhibu wa huwal kalamu bi khilafil waqi'i wal yaminul kadhibatu wa alfadul qadhafi wa hiya kasiratun hasiluha kullu kalimatin tunsabu insanan aw wahidan min qarabatihi ila zina. Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami Ulia Al-Mashkiri Komplek Perumahan Batoy Perman yang sama-sama kita hormati, para asatidzah bil khusus guru kita akhinal kiram Ustadz Suryana, akhinal kiram Ustadz Nur Huda, akhinal kiram Ustadz Barri, para sesepuh, para orang tua bil khusus orang tua kita Bapak Puji beserta para sesepuh yang lainnya, jamaah Masjid Ulia Al-Mashkiri. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini sekalipun dari sejak keberangkatan kita menuju ke tempat ini diguyur dengan hujan, tapi alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita ke Masjidul Al-Mashkiri ini dalam rangka sama-sama kita menunaikan kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadat sholat maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan menunaikan kewajiban kita juga, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Malam ini kita ta'lim, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rizki kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita daripada segala bala dan musibah yang sudah pada meninggal dunia, daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah
wa li ijabati maqsudin jalibatan li kulli khair dafiatan an kulli syarr lana wa li ahlina wa qarabatina wa li jamal muslimin la hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih melanjutkan pasal tentang wamin ma'asil lisan, tentang maksiat lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Wal kadhibu wa huwal kalamu bi khilafil waqi'i. Selanjutnya di antara maksiat lidah, perbuatan dosa yang dilakukan oleh lidah kita adalah al-kadhibu, berbohong atau berdusta. Apa itu bohong? Wahwal kalamu bi khilafil waqi'i. Wahwal kalamu bi khilafil waqi'i, yaitu berbicara berbeda dengan kenyataan. Jadi dia berbicara dengan tidak sesuai dengan kenyataannya, atau menghabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, itu bohong. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Nah, ini kan banyak sekarang berita-berita hoak, berita-berita bohong. Kita ini kadang-kadang nggak mengetahui yang sesungguhnya, ikut juga nge-share juga kadang-kadang. Ya, hati-hati tuh. Nah, kita menyampaikan berita-berita bohong, berita-berita dusta. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jangan. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin, tidaklah terlontar dari suatu perkataan pun, dengan isim nakirah tuh, litaklil. Jadi tidaklah terlontar suatu perkataan pun, suatu ucapan pun, illa ladaihi raqibun atid, melainkan di dekatnya ada raqib atid tuh. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tuh yang selalu ada di dekat kita itu malaikat Raqib Atid tuh. Ya, di dalam surat Qaf ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlontar suatu ucapan pun, suatu perkataan pun, illa ladaihi raqibun atid, melainkan di dekatnya ada raqib atid. Dia yang akan mencatat tuh apa yang kita ucapkan. Semua yang kita lontarkan lewat ucapan kita, jujurkah kita atau dustakah kita, bohongkah omongan kita atau benarkah omongan kita, itu ada catatan pada malaikat raqib dan atid. Ini menunjukkan kita harus berhati-hati dalam berucap. Jangan sembarang ucap, karena setiap ucapan kita itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Terus itu. Kita sebagai orang-orang yang beriman justru diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berkata apa? Berkata jujur, berkata benar. Itu kalau biasa dibaca dalam khutbah nikah, diantaranya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, ay qawlan shawaba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kamu qawlan sadidan, dengan perkataan yang sadidan ay shawaban, dengan perkataan yang benar. Jangan dengan perkataan yang tidak benar. Di antara perkataan yang tidak benar adalah perkataan bohong, perkataan jorok, ya, itu termasuk perkataan yang tidak benar. Luqmanul Hakim
Luqmanul Hakim ini sampai beliau diabadikan oleh Allah, namanya di dalam Al-Quran, wasiat-wasiatnya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama salah satu di antara surat di dalam Al-Quran. Itu di dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah, Luqmanul Hakim ditanya tuh, ma balagha bika manaro, apa yang menyebabkan engkau sampai kepada derajat yang kami saksikan tentang engkau. Ya, itu Al-Hakim itu laqab. Ya, nama aslinya itu Luqman kan, Luqmanul Hakim, gelarnya Al-Hakim. Nah, beliau ini termasuk salah seorang yang diikhtilafkan oleh para ulama tentang masalah kenabiannya. Jadi ada beberapa orang yang dikhilafkan tentang kenabiannya. Yang pertama Khidir, dikhilafkan tentang kenabiannya. Tapi yang masyhur, yang terkuat, Khidir itu adalah termasuk nabi. Nah, yang kedua Dzulqarnain, dikhilafkan juga. Yang ketiga Luqmanul Hakim, dikhilafkan. Tapi yang mu'tamad Luqmanul Hakim itu bukan seorang nabi, sebagaimana sabda Rasulullah, lam yakun Luqmanu nabiyan walakin kana abdan kasirat tafakkuri hasanal yaqini ahabballaha ta'ala fa ahabbahu. Lam yakun Luqmanu nabiyan, Luqmanul Hakim itu bukan seorang nabi, walakin kana abdan kasirat tafakkuri, tapi beliau Luqmanul Hakim itu seorang hamba kasirat tafakkuri, yang sehari-harinya waktunya itu dihabiskan untuk bertafakkur. Dihabiskan untuk bertafakkur. Kalau waktu kita sehari-hari habis main HP gitu ya, kongkok-kongkok doangan gitu. Kalau beliau kasirat tafakkuri, lam yakun Luqmanu nabiyan walakin kana abdan kasirat tafakkuri. Nah, Luqmanul Hakim itu bukan seorang nabi, tetapi walakin kana abdan kasirat tafakkuri, tapi beliau ada seorang hamba yang kasirat tafakkuri, yang sangat banyak waktunya itu diisi dengan bertafakkur. Hasanal yakin, beliau adalah orang yang sangat bagus keyakinannya, kuat sekali keyakinannya itu Luqmanul Hakim, hasanal yakin. Ahabballaha ta'ala, dia sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ahabbahu, lalu Allah pun balas mencintainya. Fa'a'tahullahul hikmata, lalu Allah berikan kepadanya hikmah. Maka dijulukilah, dilaqabilah dengan Luqmanul Hakim. Nah, Luqmanul Hakim ini pernah ditanya, ma balagha bika manaro, apa yang menyebabkan engkau sampai kepada derajat yang kami saksikan, yang kami lihat. Engkau begitu memiliki derajat yang tinggi, yang mulia. Yuridunal fadla, yang mereka maksud daripada derajat yang mereka yang mereka lihat adalah yuridunal fadla. Yang mereka maksud adalah tentang keutamaan. Apa yang menyebabkan engkau sampai kepada derajat keutamaan? Faqala Luqmanu, maka Luqmanul Hakim menjawab. Yang pertama, sidqul hadis. Kata Luqmanul Hakim, sidqul hadis, jujur dalam berbicara, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong itu Luqmanul Hakim. Ya, sidqul hadis, jujur di dalam ucapan, jujur dalam berbicara. Yang kedua, wa adaul amanati, menunaikan amanat. Kalau beliau diberikan suatu amanat, suatu kepercayaan, beliau tunaikan amanat tersebut. Itu sifat orang-orang mukmin yang beruntung. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Di antara orang-orang mukmin yang beruntung adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim, yaitu orang-orang yang terhadap amanat-amanat yang diembankan kepada mereka, yang amanat-amanat yang dipercayakan kepada mereka, wa ahdihim, dan terhadap janji-janji yang mereka ucapkan itu raun, mereka jaga betul. Tidak berani mereka mengkhianati amanat dan tidak berani mengingkari janji. Yang ketiga,
Wa tarku ma la ya'nini, meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagiku. Luqmanul Hakim itu meninggalkan apa-apa yang tidak penting bagi beliau. Beliau hanya melakukan apa-apa yang beliau pandang penting. Gitu. Kalau kita kan banyak kan melakukan hal-hal yang tidak berguna, ya, yang tidak penting. Bahkan kita melakukan perbuatan yang dosa. Nah, itu di antara sifat orang yang beriman juga begitu. Salah satu di antara sifat orang yang beriman yang beruntung, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu orang-orang yang mereka meninggalkan dari sesuatu yang lagun. Apa lagun itu kata para ulama? Lagun itu mala faidata fil qauli awil fi'li. Lagun itu mala faidata fil qauli awil fi'li, sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, baik berupa ucapan ataupun berupa perbuatan. Kita bisa introspeksi diri kita masing-masing, kita introspeksi ucapan kita itu. Apakah yang kita ucapkan ini banyak hal-hal yang tidak berguna? Ya. Ataukah kata-kata yang berguna saja, atau bahkan justru kata-kata yang sampai menjatuhkan kita kepada perbuatan dosa nih, maksiat lidah nih, ya, maksiat lidah. Begitu pula perbuatan kita. Apakah perbuatan kita itu dalam keseharian itu banyakkan yang tidak berguna, atau perbuatan-perbuatan yang baik saja yang kita lakukan, yang penting-penting saja, atau bahkan mungkin perbuatan-perbuatan yang membuat kita jatuh kepada perbuatan dosa. Itu kata Luqmanul Hakim. 3 perkara yang menyebabkan saya ini sampai kepada keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sidqul hadis. Jujur di dalam berucap, dalam berkata. Yang kedua, wa'adaul amanati, menunaikan amanat. Yang ketiga, wa tarku ma la ya'nini, meninggalkan apa-apa yang tidak penting bagiku. Dan itu menjadi salah satu tanda bagusnya Islam seseorang. Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Itu kata Rasulullah. Min husni islamil mar'i, di antara tanda bagusnya Islam seseorang, yaitu tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa-apa yang tidak berguna, tidak penting baginya. Tuh, seperti itu. Nah, ini di antara maksiat hati, di maksiat lidah, yaitu al-kadzibu. Apa itu kadzib? Yaitu wahwal kalamu bi khilafil waqi, yaitu berbicara bi khilafil waqi, berbeda dengan kenyataannya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i isman ayyuhaddisa bi kulli ma yasma'uhu. Kata Rasulullah, cukuplah bagi seseorang suatu dosa bahwa dia mengatakan setiap yang dia dengar. Jadi jangan setiap yang kita dengar selalu kita kemudian apa? Omongin, jangan. Kita enggak tahu tuh kebenaran apa-apa yang diucapkan tersebut. Benar atau tidak tuh yang diucapin tersebut, yang kita dengar tersebut. Benar atau tidak apa yang kita dengar. Nah, itu kalau sekarang kan lewat media tuh, setiap ada sharean, kadang-kadang kita share lagi, gitu kan ya? Kita share lagi. Kita tidak apa? Tidak meneliti kebenarannya atau tidak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bi kulli ma sami'a. Hadis riwayat Imam Muslim. Kafa bil mar'i kadziban, cukuplah bagi seseorang kadziban, bohong, ayyuhaddisa bi kulli ma sami'a, bahwa dia mengucapkan bi kulli ma sami'a, dengan segala apa yang dia dengar. Apa yang kita dengar itu harus kita apa? Kita teliti dulu kebenarannya. Jangan asal setiap yang kita dengar lalu kita apa? Kita katakan. Jadi akhirnya dengar begitu ya. Katanya begitu kita katain lagi. Jangan seperti itu. Iya. Nah, dalam hal kadzib, berdosa, ada beberapa rukhsah yang dibolehkan di dalam masalah berdusta, berbohong. Itu ada beberapa hal dibolehkan dalam hal berdusta atau berbohong. Yang pertama apa? Yaitu dalam rangka untuk menyelamatkan orang daripada tindakan kezaliman. Itu yang pertama.
menyelamatkan orang daripada tindakan kezaliman. Tapi kalau bisa itu kita dengan tauriah, kayak Nabi Ibrahim tuh. Kalau secara zahirnya bagi orang yang mendengarnya Nabi Ibrahim itu telah berbohong, tapi sesungguhnya Nabi Ibrahim itu tidak berbohong. Ya, di dalam hadis kitab hadis Jawahirul Bukhari, dalam hadis Bukhari, ketika Nabi Ibrahim hijrah bersama istrinya Sarah, beliau melewati suatu negeri yang rajanya itu tidak boleh ngelihat ada wanita cantik. Ya, kalau ada wanita cantik, kalau dia bersama laki-laki, kalau itu suaminya bisa dibunuh, gitu. Nah, di dalam kitab hadis riwayat Bukhari ini, ya, dalam kitab hadis riwayat Imam Al-Bukhari, itu ketika Nabi Ibrahim hijrah bersama Sarah, beliau memasuki suatu negeri. Kata Nabi Ibrahim kepada istrinya, ketika ada laporan dari tentara raja tersebut ke raja, Ibrahim ini bersama seorang wanita cantik. Siti Sarah ini min ajmalin nisa, termasuk wanita paling cantik. Sarah cantik luar biasa, ya. Itu raja mengutus seorang utusan untuk menanyakan kepada Nabi Ibrahim siapa perempuan ini yang bersamanya. Nah, kata Ibrahim, hiya ukhti, dia itu saudara perempuan saya. Zahirnya Nabi Ibrahim berbohong, ya, padahal kan itu bukan saudara perempuannya, tapi apa? Istri. Siti Sarah itu istri. Tapi sungguhnya Nabi Ibrahim itu tidak berbohong. Beliau itu menggunakan kata-kata tauriah, ya, menggunakan kata-kata tauriah. Tauriah itu apa? Yaitu ayyaqsida bi ibaratihi maqsudan sahihan, laisa huwa kadziban bin nisbati ilaihi, wa in kana kadziban fi dhahiril lafzi. Tauriah itu bahwasanya seseorang bermaksud dengan apa yang dia ucapkan tersebut, dengan ungkapannya itu dia maksudkan maksudan sahihan, akan maksud yang sahih, yang benar. Laisa huwa kadziban bin nisbati ilaihi, dia tidak berdusta dinisbatkan kepada dirinya. Wa in kana kadziban fi dhahiril lafzi, sekalipun dia telah berdusta kalau secara zahirnya, secara zahir lafaznya. Tadi kata Nabi Ibrahim tentang istri beliau Sarah, hiya ukhti, dia adalah saudara perempuan saya. Kalau secara zahir lafadznya apa? Nabi Ibrahim bohong. Tapi yang dimaksud Nabi Ibrahim itu dengan maksud yang sahih. Apa itu? Saudara seagama. Innamal mu'minuna ikhwatun, kan? Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Apalagi pada saat itu tidak ada yang beriman kecuali Nabi Ibrahim sama istrinya doang. Ya. Yang lain pada kafir. Yang beriman cuma Nabi Ibrahim sama istrinya Sarah yang baru beriman. Nabi Ibrahim yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim adalah maksudan sahihan. Ayyaqsida bi ibaratihi maksudan sahihan, laisa huwa kadziban bin nisbati ilaihi. Bahwa dia maksudkan dengan kata-katanya itu suatu maksud yang benar. Dia tidak berdusta kalau dinisbatkan kepada dirinya. Emang Nabi Ibrahim mengatakan benar, dia saudara saya, saudara seagama gitu. Saudara seagama. Salah apa enggak? Benar enggak? Benar, karena kata Allah innamal mu'minuna ikhwatun. Tapi dinisbatkan kepada orang yang mendengarnya, wa in kana kadziban fi dhahiril lafzi, sekalipun secara zahir lafaznya apa? Itu bohong. Kok teman apa saudara perempuan? Bohong itu Nabi Ibrahim. Siti Sarah itu istrinya, begitu. Tapi Nabi Ibrahim, yang dimaksud Nabi Ibrahim daripada kata-kata apa itu? Saudara perempuannya itu saudara seagama. Karena kata Allah innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dalam hadis Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Nah, para ulama mengambil dalil dengan bolehnya berdusta dalam beberapa hal. Yang pertama nih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Rasulullah SAW bersabda dari Ummi Kulsum radhiyallahu anha annaha sami'at Rasulullah SAW yaqulu, bahwasanya Ummi Kulsum telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, laisal kadzabu alladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Tidaklah dikatakan kadzab, pendusta, pembohong, alladzi yuslihu bainan nas, yang dia ingin mendamaikan di antara dua orang yang bertengkar. Ini susah nih orang ini didamaikan nih. Ya. Nah, dia tidak dikatakan sebagai pembohong, tidak dikatakan sebagai pendusta, orang yang alladzi yuslihu bainan nas, yang dia ingin mendamaikan di antara dua orang yang berselisih. Karena mendamaikan dua orang yang berselisih itu perintah Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Fa aslihu baina akhwaikum, damaikan di antara dua saudaramu. Kalau ada yang berantem, yang bertengkar, yang marahan, damain gitu. Jangan malah dikompor-komporin gitu. Semakin meledak tuh. Ya, semakin berkobar-kobar. Fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Lalu dia menyampaikan kebaikan atau berkata kebaikan. Kata dia nih yang ingin mendamaikan ya. Makanya Ustadz Bari sama Ustadz Suryana berseteru ya. Bagaimana cara saya mendamaikan antara Ustadz Suryana dengan Ustadz Bari? Marahan dia ketemu. Nah, saya datang ke Ustadz Suryana. Ustadz Suryana, ada salam dari Ustadz Bari. Kemarin saya ngobrol sama Ustadz Bari, ketemu ya, ada salam, nanti kalau ketemu Ustadz Suryana sampaikan, saya sebetulnya udah kangen gitu ya, kangen sama Ustadz Suryana, pengen kayak dulu gitu ngobrol. Padahal mah Ustadz Bari nggak ngomong begitu. Saya ngomong bohong. Saya ngomong ke Ustadz Suryana menyampaikan kata-kata Ustadz Bari, pada Ustadz Bari nggak pernah berkata begitu. Saya bohong tuh. Tapi yang saya sampaikan kebaikan ya. Ntar saya ke Ustadz, udah selesai dari Ustadz Suryana, saya ke Ustadz Bari. Ustadz Bari, tadi saya ketemu Ustadz Suryana, ada salam dari Ustadz Suryana. Dia sebetulnya rindu, pengen apa? Pengen kayak dulu ngopi bareng gitu ya. Pengen seperti dulu gitu ya. Bahasa kita apa? Harmonis lagi gitu ya. Nah, padahal tuh Ustadz Suryana nggak ngomong begitu sama saya. Saya menyampaikan kebaikan kepada Ustadz Suryana, Ustadz Bari, dalam rangka untuk apa? Mendamaikan. Itu bohong dalam hal itu dibolehkan. Di dalam hadis riwayat Muslim ada tambahan. Ummu Kulsum berkata, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi salasin. Aku tidak mendengar Rasulullah memberikan rukhsah pada sesuatu dari apa yang diucapkan oleh manusia illa fi salasin, kecuali pada 3 perkara nih. Dalam hal ini berbohong diberikan rukhsah sama Rasulullah. Kata Ummi Kulsum dalam hadis riwayat Muslim, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi salasin. Aku tidak mendengar Rasulullah SAW memberikan rukhsah pada sesuatu yang diucapkan oleh manusia, yang dikatakan oleh manusia illa fi salasin, kecuali dalam hal 3 hal. Yang pertama ta'nil harba, yang dimaksud 3 hal tersebut oleh Ummu Kulsum. Yang pertama al-harba, dalam peperangan. Makanya kata Rasulullah yang namanya peperangan ya, bahwasanya al-qitalu al-harbu khid'atun, kata Rasulullah. Al-harbu khid'atun, yang namanya peperangan itu adalah tipuan. Ya. Perangan kan bagaimana cara mengalahkan musuh? Banyak kadang-kadang buat jebakan kan gitu ya. Tuh. Apa itu namanya? Strategi. Ya, strategi yang pokoknya bisa mengalahkan musuh gitu. Al-harbu khid'atun, kata Rasulullah. Yang namanya peperangan itu strategi. Yang namanya strategi, bisa tuh pasukan disuruh maju dulu. Sepasukan kita disuruh maju. Nanti dia seolah-olah kalah, mundur. Kan itu ya. Nah, dengan harapan karena pasukan ini mundur, kalah, dikejar oleh pasukan musuh. Nah,
Padahal sudah disediakan apa? Disiapkan jebakan, perangkap supaya masuk pasukan musuh masuk ke perangkapan itu. Begitu, ya. Itu seperti itu. Dulu para pejuang kita kalau tidak strateginya tidak hebat, nggak mungkin tuh bambu runcing, golok, ya, tombak bisa mengalahkan senjata otomatis para penjajah itu, kan begitu ya. Nah, kadang-kadang berbohong tuh dalam peperangan demi untuk apa? Sebagai strategi peperangan untuk apa? Menghancurkan pasukan musuh. Yang kedua, wal islahu bainan nas, dalam rangka untuk mendamaikan di antara manusia yang bertengkar tadi tuh. Ya, itu dibolehkan berbohong, dapat rukhsah dari Rasulullah. Yang ketiga, wa haditsur rajuli imra'atahu wa haditsal mar'ati zaujaha, yaitu ucapan suami kepada istrinya atau ucapan istri kepada suaminya. Suaminya pulang kerja, istrinya masak, "Bang, makan ya, saya udah masak," gitu. Masak kesukaan abang, masak sayur asem gitu, masakan asin. Bagaimana bang, masakan saya enak? Mantep. Padahal dia apa, keasinan, nggak enak gitu. Enak nih, mantep masakannya. Dia bohong dalam rangka menjaga perasaan istrinya, ya, dalam rangka menjaga perasaan istrinya. Enak, emang Eneng mah pinter banget masak gitu ya, padahal masakannya nggak enak, ya, gitu. Si suami makannya juga sampai melotot matanya, gitu ya, saking nggak enak. Atau sebaliknya, si suami mengatakan pada istrinya juga perkataan baik. Nah, saking gembiranya dapat gajian, pengen bahagian istrinya, tenangin istrinya. Gajian pertama, gitu ya, gajian pertama, dia main beli aja tuh pakaian buat istrinya, ya, pakaian buat istrinya. Pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, Neng, nih alhamdulillah abang baru dapat gaji nih, gaji pertama. Abang buat kejutan, buat Neng, apa? Abang beli baju buat Neng, pakaian. Tuh, cakep gak Neng? Neng suka nggak? Suka banget bang, cakep banget. Padahal dia nggak suka dengan pakaian itu, ya. Nah, model pakaiannya juga nggak menarik dah, warnanya juga, nah, nggak bagus dah, dia nggak suka gitu. Tapi si istri berdusta, berbohong. Saya seneng banget bang, gitu ya. Saya seneng banget. Tapi nanti kawan-kapan kalau abang mau beliin pakaian, ajak saya, gitu ya. Terus seperti itu. Itu telah berbohong tuh istri demi menyenangkan, menjaga perasaan hati suami. Ini mah kadang-kadang jujur banget istri gitu tentang suaminya, atau suami jujur banget lagi tentang istrinya. Ya udah, akhirnya malah menyakiti hatinya. Itu dapat rukhsah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, 3 hal itu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari manfaat. Cuman baru 1 bahasan itu, padahal timang al-kizib doangan. Ya, bahasanya panjang begitu kalau ngaji mah. Cuman 1 doangan padahal tentang al-kizbu, ya. Bahasanya panjang. Udah habis waktunya. Ya, insya Allah kita lanjutkan. Begitulah kita yang namanya ngaji, ya. Gitu. Kalau tibang baca terjemahan sih gampang gitu ya, bisa langsung beres tuh 1 pasal. Ini tuh yang 1 doang tentang al-kizbu, ya, ya, bahasanya banyak. Mudah-mudahan yang ditanyakan Allah bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik jemaah sekalian, alhamdulillah sudah sama-sama kita simak terkait dengan bab al-kadzbu bil lisan. Silakan jemaah sekalian yang mau didiskusikan terkait tadi apa yang disampaikan. Pak Jas. Bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin
sering apa yang kita lakukan di keseharian itu maksudnya sebenarnya tidak berbohong Ustaz, tapi bercerita gitu. Ceritanya nggak benar gitu lah. Apa itu termasuk bohong? Contoh paling gampang, saya ketemu si A ngobrol ini padahal saya nggak ketemu kan tadi gitu. Tetapi saya itu pengen membuka situasi atau kondisi supaya menjadi kita kumpul sama temen itu menjadi seru gitu. Apakah apa yang kita ceritakan padahal itu tidak terjadi, apakah itu juga berbohong? Ya. Itu Tat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat tentang kemaslahatan dari apa yang kita ucapkan, ya. Yang pertama, kata-katanya betul-betul bukan perkataan yang mengandung sesuatu yang akan merugikan orang dari kata-kata itu. Apalagi sampai kemudian menzalimi orang, ya, atau tersakiti. Kalau memang ada kemaslahatan, itu jawaz-jawaz saja, artinya mubah saja, boleh saja, ya. Selama memang ada kemaslahatan tadi, sebenarnya untuk bahasa kita untuk mencairkan suasana lah, menyegarkan suasana, ya, seperti itu. Itu kan mubah-mubah saja, boleh-boleh saja, ya. Begitu pula kadang-kadang kayak cerita, kadang-kadang cerita, ya, cerita buat apa ya, buat memasukkan pesan-pesan baik ke cerita itu. Padahal cerita itu bohong gitu, nggak pernah ada kejadiannya kan. Yeah. Kita sering tuh, dulu zaman dulu cerita di pelajaran sekolah ada cerita kancil, dongeng, ya, dongeng kancil dengan apa itu, pokoknya banyak lah. Maling kundang itu cerita yang fiktif atau yang sesungguhnya? Coba. Maling kundang fiktif, ya. Nah, itu diceritakan tentang itu dalam rangka untuk apa? Memasukkan pesan yang baik, yaitu jangan durhaka sama orang tua gitu. Jangan durhaka sama orang tua. Nanti akibatnya bisa terjadi kayak si malin undang. Karena ini apa itu, doa orang tua itu betul-betul manjur sumpahnya itu, ya. Terutama ibu, itu udah yang paling manjur itu ibu, ya. Seperti itu, lebih manjur lagi. Itu kan cerita itu, dongeng-dongeng itu, makanya bahasa dongeng itu bahasa Sunda sebetulnya. Dongeng itu singkatan itu. Dongeng, ngebodo-bodo budak cengeng. Ya, ngebodo-bodo budak cengeng. Cengeng itu kan bocah nangis mulu, apa namanya? Rewel. Ya cengeng. Gitu. Dibodoh-bodohin dengan cerita itu supaya diem gitu maksudnya. Ya. Padahal cerita itu cerita bohongan, ya. Dibodohin artinya dibohongin gitu. Itu dongeng, asalnya gitu, dongeng, ngebodoh-bodoh bocah cengeng begitu, ya. Nah, itu ada cerita-cerita yang kayak dulu kita belajar di sekolah itu kan banyak cerita-cerita yang apa? Cuma dongeng-dongan gitu. Bukan yang sebenarnya. Tapi hendaknya sedapat mungkin kita kisah itu kisah yang apa? Yang memang benar kenyataannya. Apalagi kisah itu kisah ada dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dan cerita itu walaupun dari Al-Quran jangan lantas ditambah-tambah gitu, ya. Ditambah-tambah yang kemudian bisa menimbulkan apa? Akhirnya kabur gitu anunya, pesan-pesannya itu kabur. Itu seperti itu. Jadi dilihat kemaslahatannya itu Pak Jaswadi, ya. Allah bisa. Kenapa? Iya, bohong itu termasuk dosa besar, ya. Bohong itu termasuk dosa besar. Itu Rasulullah SAW bersabda, ya.
Al-kabairu, dosa-dosa besar itu kata Rasulullah, yang pertama al-isyrak billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga wa qatlun nafsi, membunuh. Yang ketiga wal yaminul ghamus, sumpah bohong. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Abdullah bin Amr Al-As. Jadi kalau dalam istilah ilmu hadis itu ada beberapa sahabat yang dikatakan dengan abadilah. Abadilah itu artinya beberapa sahabat yang nama aslinya adalah Abdullah. Ya. Lantas panggilannya semuanya Ibnun. Yang pertama Abdullah bin Abbas, panggilnya Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar, panggilannya Ibnu Umar. Abdullah bin Mas'ud, panggilannya Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Amr Al-Asni dalam hadis ini. Ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari. Namanya Ibnu Amr bin Al-As. Itu sahabat dalam ilmu hadis, ada beberapa sahabat yang dinamakan dengan abadilah. Abadilah artinya beberapa sahabat yang namanya Abdullah, sama, cuman binnya doang beda. Dan panggilannya juga sama, Ibnun gitu. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As yang dikenal dengan Ibnu Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, al-kabairu al-isyraku billah. Dosa-dosa besar itu yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga wa qatlun nafsi, membunuh. Yang keempat wal yaminul ghamus, sumpah bohong, sumpah dusta gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Baik, alhamdulillah karena waktu sudah masuk Isya, kita sama-sama akhiri kajian kita dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang tadi dibahas terkait dengan nasihat yang luar biasa dari Luqmanul Hakim itu mudah-mudahan bisa kita upayakan untuk senantiasa mengambil pelajaran dari nasihat itu. Baik, jemaah sekalian, kita akhiri kajian kita dengan baca hamdalah dan doa kepada majelis. Hamdar rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.